bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Zahro dan hari ini aku akan ngejelasin tentang new skill atau keterampilan baru. Menurut sebagian besar orang, untuk mencapai sebuah kesuksesan pribadi atau menjadi pribadi yang lebih profesional itu membutuhkan skill baru atau keterampilan baru untuk menunjang karir ataupun hobi mereka. Dan keterampilan baru ini kita pelajari itu membutuhkan waktu, tetapi kita bisa menyederhanakan prosesnya dalam beberapa tahap. Dan hari ini aku akan ngejelasin tentang 3 poin. Poin yang pertama itu tentang selecting your skill. Poin yang kedua itu tentang tantangan atau hambatan yang bakal kita temuin. Yang ketiga itu adalah manfaat yang bakal kita peroleh ketika kita mempelajari new skill. Oke, aku akan ngebahas tentang poin yang pertama, yaitu adalah selecting your skill. Ketika kita milih tentang skill apa sih yang bakal kita tekuni, kita harus mikirin dulu nih tentang skill apa yang sekiranya menguntungkan bagi kita, atau skill apa yang sekiranya itu sesuai dengan minat kita. Setelah kita memikirkannya, kita bisa membuat 5-10 daftar keinginan itu supaya memudahkan kita ketika memilih. Dan ketika kita sudah membuat daftarnya, itu kita bisa juga berfokus pada tujuan kita. Kita fokusin tujuan kita, lebih fokusnya kemana. Dan kita lihat juga waktu yang kita punya untuk mempelajarinya itu singkat atau panjang. Ketika kita mempunyai waktu yang singkat, maka kita cari keterampilan yang sedikit mudah gitu. Dan poin yang penting di sini adalah berfokuslah pada satu keterampilan saja, karena kalau misalnya kita ngambil 2, 3 ataupun 4 ataupun lebih itu tidak efektif, karena akan memperlambat ataupun menghambat kita mempelajari keterampilan baru. Oke, poin yang kedua itu adalah tentang tantangan yang akan kita temui dalam mempelajari skill baru ini. Tantangan itu bisa datang dari diri kita sendiri ataupun dari lingkungan sekitar kita. Tantangan dari internal kita sendiri itu seperti self-confidence, kepercayaan diri kita yang kurang. Preparation itu adalah persiapan kita dalam mempelajari itu juga kurang. Terus juga motivasi ataupun semangat diri kita mempelajarinya tiba-tiba menurun. Dan kalau misalnya dari eksternal itu biasanya lingkungan sekitar kita itu kurang mendukung apa yang kita lakukan atau menekankan pada suatu hal yang tidak kita suka. Dan biasanya kalau kita menemukan sebuah tantangan tersebut, kita bisa mengatasinya dengan yang pertama, kita identifikasi dulu nih yang salahnya itu di mana, di internal kita ataupun eksternal. Jadi kita bisa memperbaikinya gitu. Yang kedua, cari tambahan sumber daya tambahan untuk menunjang apa yang kita tekuni. Misalkan kita lagi menekuni suatu hal, maka kita bisa menambah pengetahuan kita dalam hal tersebut. Yang ketiga, jadikan kegagalan sebagai alat pembelajaran, karena di pembelajaran itu untuk gagal itu tidak apa-apa, tidak ada salahnya untuk gagal. Oke, poin yang ketiga sekarang yaitu tentang manfaat yang kita peroleh ketika kita belajar new skill atau keterampilan baru. Yang pertama itu badan kita ataupun tubuh kita menjadi lebih sehat secara akal, karena pola pikir kita tetap berjalan kan. Dan secara jasmani pun kita kan karena kita berjalan, bergerak, jadi sehingga kita tetap sehat. Yang kedua, menjadikan peluang baru kita di bidang tersebut. Misalkan kita belajar di bidang IT, berarti kita punya peluang baru di IT. Terus yang ketiga itu kita meningkatkan kemampuan adaptasi kita terhadap lingkungan ataupun teknologi di masa yang sekarang, supaya diri kita menjadi lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Saat ini memperluas jaringan pengetahuan maupun keterampilan itu sangat diperlukan. Jika kita tidak tahu apa yang kita pelajari, atau peluang yang kita inginkan, coba tanya ke dalam diri kita, apa yang membuat kita penasaran, apa yang membuat kita ingin tahu, jawab pada diri kita sendiri, dan kita akan menemukan pembelajaran yang menyenangkan yang harus kita tekuni. Pembelajaran itu sendiri akan menimbulkan kepuasan ataupun kegembiraan tanpa pandang umur dan kedudukan profesionalitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.